Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bransis. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Hadi, host dari HS Channel. Hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, istimewa nih ya. Seorang ibu yang mengayomi ratusan residen rehabilitasi. Mungkin kita boleh perkenalan dulu dengan ibu ini. Silakan Bu, perkenalan diri. Oke, nama saya Helen. Saya PNS di Lapas Pamekasan. Basic saya sarjana psikologi, sekarang ya kerjanya di klinik juga, di TR juga. Ya, dua Bu ya, di klinik dan TR, bolak-balik nih. Betul. Agak capek ya. Oke, Bu, kira-kira sudah berapa lama Bu, maksudnya menangani teman-teman yang direhabilitasi ini? Kalau di rehab sejak saya mulai ditempatkan di sini udah hampir 14 tahun. 14 tahun? Yep, Wah, sejak tahun 2008. Oke, berarti udah tahu ya ciri-ciri pecandu atau segala macam, udah ya, hafal karena ya Bu ya? Ini ya, bisa karena terbiasa. Karena terbiasa, oke. Ada pertanyaan nih Bu yang masuk di komen saya dan yang lain-lain. Usia berapa sih Bu? Maksudnya yang rentan terhadap dunia narkoba itu, maksudnya usia anak berapa gitu loh, yang rentan? Kalau untuk usia ya, itu semua usia bisa ya, mulai dari yang muda sampai yang tua bisa juga terkena narkoba. Di sini juga ada yang sampai usia 60-an juga ada. Masih ada. Tapi yang memang paling yang kategori rentan, yang gampang mudah terpengaruh mungkin ya di usia remaja pasti ya. Pastinya di usia remaja. Karena ya di saat itu mereka mulai mencari seperti itu, cari jati diri lah istilahnya. Oke. Ya, kenapa sih Bu anak-anak remaja dan anak-anak yang masih muda yang memang jadi sasaran untuk peredaran gelap narkoba ini? Ya tadi yang saya udah bilang, mereka kan usia mencari, mencoba, usia apa-apa kata temen, kata temen saya sih seperti ini ya, coba. Nah akhirnya awalnya dari, kalau yang paling sering ya dari rokok, coba rokok dulu, akhirnya coba sih, itu kayaknya ningkat dikit, ke sabu, coba ini. Nah akhirnya pil koplo biasanya dulu ya yang gampang dicari, seperti itu sih. Jadi mereka dari teman ke teman ya sebenarnya Bu ya. Jadi iya, rasa pingin tahunya yang besar gitu ya. Rasa ingin tahunya yang gede, penasaran, punya teman seperti itu. Yang kan banyak nih orang nih yang masyarakatnya masih belum tahu kalau bahwa di sekitar kita ini banyak pecandu, ya. Banyak orang yang memang menggunakan ya segala jenis hal yang berbahaya gitu. Bagaimana sih Bu untuk mengetahui bahwa di sekitar kita ini atau keluarga kita ini salah satunya ada yang pecandu narkoba? Untuk cirinya seperti apa Bu? Setiap orang beda ya ininya bawaannya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga kan kita mestinya deket ya sama mereka. Kita mestinya tahu nih sifat dasarnya seperti apa. Kalau dia yang biasanya ceria kok jadi pemurung, dia udah dasarnya ceria kok cerianya berlebihan, kadang kan juga perlu dicurigai. Nah terus pergaulannya seperti apa, habis-habisin duit kadang ya, karena akhirnya dia kan gimana caranya dia mendapatkan barang ini, akhirnya bisa jualin barang-barang yang di rumah seperti itu. Dia menarik diri dari lingkungannya, dari orang tuanya, terus sukanya bohong, kadang-kadang seperti itu. Nah, bisa dilihat sifat dasarnya seperti apa sih nih anak. Ternyata kalau ada perubahan, perlu dicari tahu tuh. Perlu dicurigai setelah ada perubahan seperti itu. Perlu dicurigai. Jadi teman-temannya siapa perlu dicari tahu seperti itu juga. Sebagai orang tua kan mestinya juga harus tahu ya. Iya, benar-benar. Gini Bu, kan ganja ini lagi marak nih ya. Kenapa sih ada beberapa komponen masyarakat yang mau melegalkan ganja, sedangkan kita sendiri tahu bahwa ganja itu kan adalah salah satu bagian dari jenis barang-barang terlarang seperti itu Bu? Soalnya pemikirannya gini, ya lo tahu sendiri deh bro, ya berjuang senyum kan kayak gitu ya ngomongnya. Senyum, ya. Dia kan nganggapnya ini kan alami. Iya, benar, kenapa kok harus dilarang? Benar. Jadi kalau dianggap ini dilarang, tapi dia kan buatan ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan gitu ya. Ciptaan Tuhan. Jadi kok kenapa dilarang sih?
Tapi kan mereka tahu Bu, dampaknya, efeknya itu kan mereka sebenarnya tahu gitu. Kalau sebenarnya sih kalau misalnya pemakaiannya secara benar, maksudnya dalam artian sesuai dengan dosisnya, itu emang ada di beberapa untuk dibuat seperti misalnya di Indonesia kan Aceh ya terkenal ya, itu jadi bahan makan resep apa namanya? Buat gitu, kayak buat bahan gitu. makanan itu buat terus juga sebagian untuk obat, tapi itu kan akhirnya kenapa kok dilarang? Karena ada penyalahgunaan. Berarti karena mereka menyalahgunakan, tidak sesuai dengan dosisnya gitu maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu sih. Okay. Jadi kalau memang dipakai sesuai dosis, memang mungkin diperbolehkan Bu ya, tapi kalau bisa jadi. Tapi karena udah terlalu ini kan kalau di Indonesia memang masih dilarang ya, tapi ada beberapa negara yang itu diperbolehkan, cuman dikasih tempat, dikasih ruang, nih di sini, kamu boleh pakai ganja di sini. Tapi nggak sembarangan juga kan seperti itu. Seperti contohnya di Belanda kan ya seperti itu. Gini, jadi di beberapa negara sudah dilegalkan ya seperti itu. Jadi yang boleh hanya di Indonesia yang masih belum dilegalkan karena memang Indonesia masih mungkin masih awam dengan hal-hal seperti itu atau seperti apa Bu? Apa memang dampak dari ganja ini terlalu berbahaya gitu untuk warga negara Indonesia? Kalau berlebihan ya emang kan itu termasuk depresan ya. Kalau dari beberapa yang sering saya temui ya, saya temuin langsung ya mereka pemakai ganja, emang kayaknya mereka lebih menarik diri, terus ya udah nggak apatis, nggak peduli sama lingkungannya, ngomongnya ya sudah santai aja, ya gitu kan bikin orang jengkel. Jadi lebih tertutup gitu Bu ya? Nggak mudah untuk mengkonseling orang ganja juga sedikit perlu pendekatannya lebih daripada untuk yang pemakai sabu, yang stimulan, yang ceria, yang gampang cerita, seperti itu. Nah, seru nih Bu. Maksudnya gini, untuk mengetahui si klien ini untuk bisa mengikut rehabilitasi, maksudnya disarankan untuk masuk ke rehabilitasi atau mungkin diberikan treatment dengan cara yang lain, itu prosesnya seperti apa sih Bu? Kalau di kami ya itu kalau awal masuk itu kita pakai ASIS, itu kayak asesmen awal. Jadi di situ kita mengetahui dia kecanduannya dari mulai nikotinnya, dari alkoholnya, dari kokain, dari ganjanya, dari amfetamin dan amfetamin, bahkan dari lem juga dia kan ada juga yang untuk inhalensia kayak gitu. Kita pakai metode ASIS itu namanya ASE. Nah itu kalau dia kategorinya masih di situ penilaiannya ada ringan, sedang, sama berat. Kalau masih ringan aja kita intervensi biasa aja. Nah kalau udah dia kategori sedang cenderung berat, udah kita seleksi untuk masuk ke rehabilitasi. Jadi pasti ada asesmennya Bu ya. Jadi tidak sembarangan asal cepat kamu masuk gitu enggak ya. Jadi ada itu asesmennya. Kita asesmen dulu. Ini Bu, banyak juga kan orang yang ketergantungan dengan game nih, game online. Game online, internet ya kan. Atau kadang orang main internet kan nggak pulang-pulang juga ya kan. Sampai nggak tidur, nggak makan. Itu ketergantungan dengan internet, media sosial, dan game itu sama gak sih sama orang ketergantungan memakai barang-barang terlarang itu? Iya, kan adiksi ada dua macam, ada adiksi zat sama adiksi perilaku. Nah, kalau game, terus judi, kayak itu kan dari perilakunya ya, yang ada ketergantungan. Jadi dari otaknya jadi kebayang terus. Jadinya sampai nggak pulang. Apalagi sampai mau uang berapapun juga nggak masalah kayaknya. Sama kan kurang lebih sama kayak narkoba. Jadi sama-sama menghabiskan sebenarnya Bu ya. Sama-sama merusak gitu ya. Sama-sama rusak. Menghabiskan dan merusak. Udah kelebihan, udah melewati batasnya ini. Udah melewati batas normal seperti itu. Oke. Jadi Bro Ensis, ketergantungan ini, adiksi ini bukan hanya dengan menggunakan barang-barang haram. Jadi ya main game, internet, bahkan ada yang kecanduan yang lain-lainnya, ada judi atau mungkin perempuan, atau mungkin dalam hal-hal yang lain itu juga sama-sama kita bilang itu sebagai edik gitu. Jadi bukan ketergantungan itu atau edik itu bukan hanya menggunakan barang-barang terlarang seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ibu perempuan nih ya. Ibu ini kan perempuan, makanya saya panggil Ibu ya. Ada gak sih Bu efek samping atau dampak kalau misalkan karena penggunaan narkoba ini kan bukan hanya laki-laki, ada juga perempuan. Maksudnya kan ada perempuan yang lagi hamil, ada perempuan juga yang menyusui, ya.
atau mungkin remaja-remaja perempuan, ada nggak sih efek sampingnya atau dampaknya dari perempuan yang menggunakan narkoba? Ya banyak hal juga sih. Kalau misalnya kalau untuk yang mungkin tadi Bro Hadi bilang yang lagi hamil ya. Memang bukan kapasitas saya untuk ngomong, yang saya bukan obgyn, bukan dokter spesialis kandungan. Tapi kalau secara logika aja, apa yang dikonsumsi sama ibu pasti akan jatuhnya ke janin juga. Kalau ibunya pakai sabu, kan otomatis dia masuk ke aliran darah bisa ke janinnya juga. Plasenta ke ini ke ari-arinya. Nah, itu kalau yang pernah saya baca juga ada jurnal-jurnal yang menyatakan kalau dia seperti itu kan nanti lahirnya bisa cacat, lahir prematur, dan yang paling menyedihkan bayinya ikut jadi pecandu juga. Kan kasihan juga kalau seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan kematian sama janin, Bu, ya, seperti itu. Iya, bisa jadi. Kalau ibu-ibu yang menyusui gitu kan sama aja, kan? Bayinya juga seperti itu, Bu, akhirnya. Kan apa yang dimakan ibu juga akhirnya ke air susunya juga, ke ASI-nya juga. Gitu ya. Jadi bahaya juga untuk ibu perempuan, Bu, ya, Ya, sebaiknya jangan. Oh, gitu. Ya, Bro Enses, untuk sister-sister atau perempuan-perempuan yang ada di luar sana, ayo menggunakan narkoba untuk yang sedang mengandung ataupun menyusui, itu bisa menyebabkan anak yang dikandung itu bisa meninggal dunia atau lahir cacat ataupun keguguran. Untuk ibu yang menyusui, bila menggunakan narkoba yang kalian pakai juga akan dirasakan oleh bayi kalian saat mereka itu meminum ASI, seperti itu. Untuk yang belum menikah, itu bisa juga berpengaruh kepada rahim, Bu, ya, kepada kandungan, Bu, ya, setahu saya. Bisa jadi. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi lebih baik menghindar dari penggunaan narkoba. Oke, lanjut, Bu. Yep. Peran orang tua nih yang saya tanya, peran orang tua, karena Bu Helen juga saya tahu seorang orang tua. Ya, peran orang tua tuh agar anaknya terhindar dari barang-barang terlarang atau narkoba. Itu perannya harus seperti apa sih, Bu? Sebagai orang tua ya ini ya, saya sebagai ibu paling nggak tuh harus jadi teman. Jadi kita tahu dia ngapain aja tiap harinya, pergaulannya seperti apa, teman-temannya siapa, dia ngapain aja. Paling nggak kita tahu. Jadi ada perubahan sedikit aja, ini anakku kenapa nih? Nah, langsung segera ada tindak lanjut nih. Harus diapain ya bocah, seperti itu. Jadi kan ibu juga ngerti kan, lebih peka kan. Kok ada perubahan sih anakku, kamu kenapa? Kamu lagi sedih. Ada apa sih, temanmu siapa sih? Sekarang sama siapa bertemannya? Nah, itu kan jadi harus bisa jadi teman buat anaknya. Jangan ada gap gitu, Bu, ya. Jangan ada pasti itu. Antara saya ini sebagai orang tua, kamu harus ikut apa kata saya, tidak seperti juga, Bu, ya. Jadi kan ikut perkembangan zaman juga, Bro, nggak bisa kita maksain. Dulu zaman kita kecil mana ada, sekarang game nggak ada kan? Nggak ada, HP aja kita baru ngapain. Mainan kita tuh masih masih gimbot, Bu, ya. Dulu. Gimbot. Itu aja disuruh pulang ya. Pulang main masih aja gimbot, masih dingdong gitu. Belum ada handphone, internet atau segala macam. Masih susah kan. Jadi sekarang udah lebih canggih. Jadi kita pun harus sebagai orang tua harus berpelakunya berbeda juga, ya, pendekatan perkembangan zaman. Persuasif, Bu, ya, seperti itu. Oke, terakhir Bu Helen, pesan-pesan Bu Helen untuk Bro Ensis dan teman-teman yang di luar sana yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan barang-barang seperti itu. Cuma dua kata, jauhi narkoba, udah titik. Tapi kan kalau dianya menjauh, tapi kalau temannya mendekat, ya udah jauhi narkoba itu berarti juga jauhi barangnya, jauhin orang-orangnya. Jadi benar-benar harus menjauh. Karena apa? Udah terlalu banyak kejadian seperti itu. Udah di sini kita udah rehab, udah bagus, pulang udah clean, balik lagi. Cuman simpel sana, kamu masih make, masih ini. Iya, Bu, tuntutan hidup, bla 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 bla. Ya udah. Kalau dia masih deketan sama narkoba, balik lagi. Jadi udah simpel aja, jauhi narkoba. Itu aja. Pesannya singkat tapi dalam. Jadi, Bro Ensis, seru banget bincang-bincang saya dengan Bu Helen. Ya, intinya yang Bu Helen bilangnya tadi, hindari narkoba atau menjauhi narkoba adalah hindari tempat, orang, dan barangnya, seperti itu, Bu, ya. Trigger. Nah, menghindari trigger. Karena kalau kita mendekati
pemicunya, otomatis kita akan kembali menggunakan barang-barang seperti itu. Oke, Francis, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.